Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Degun Family. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sambutan atau akan menyampaikan sambutan dari Bapak Dirjen GTK ya, Bapak Dirjen GTK, yaitu Bapak Profesor Dr. M. Ali Ramdhani, yang mana yaitu beliau memberikan sambutan pada bimbingan dan teknik atau BIMTEK ya, RKAM dan EDS atau EDM ya, bukan EDS ya, evaluasi diri madrasah, dan RKAM ya, elektronik rencana kegiatan anggaran madrasah. Baik, langsung saja kita ke TKP supaya tidak salah-salah kata. Oke, let's go. Nah, seperti ini ya, yaitu ya pengarahan ya Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yaitu Bapak M. Ali Ramdhani, pada BIMTEK penerapan EDM dan RKM ya. Baik, langsung saja kita buka pengarahannya apa. Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, perlu diketahui bersama bahwa setiap tahun Direktorat Jenderal Pendis mengalokasikan anggaran dana yang relatif besar, hampir mendekati angka 10 triliun per tahun. Dan tentu saja ketika memahami angka ini sebagai salah satu daya topang atau investasi pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas, kemudian kualitas, daya saing, termasuk tata kelola. Tentu saja ada pertanyaan yang substansial ketika kita melihat anggaran yang sangat besar ini. Pertanyaan itu adalah sejauh mana anggaran BOS tersebut dapat memberikan hal-hal outcome, benefit, impact yang strategis untuk tujuan pengembangan kurikulum. Ibu dan Bapak, seperti yang kita maklumi bersama bahwa ruang manajemen ketika dioperasionalkan maka ada beberapa pendekatan yang kemudian ahli menyebutnya POAK. Ada planning, organizing, kemudian controlling, executing, dan controlling. Dan nampaknya karena cakupan yang sangat luas, maka harus ada dashboard yang menata dan mengatur, kemudian juga mengcapture setiap data. Kami berkeyakinan bahwa data-data ini akan memiliki makna yang substansial bagi pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, itu tidak boleh hanya berbasis pada persoalan kesukaan atau persoalan feeling semata, dan harus berpijak pada kekuatan data. Dan data-data inilah yang kemudian di-capture di dalam sebuah sistem informasi, yang kemudian kita meyakini bahwa sistem informasi ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan madrasah kita. Ibu dan Bapak, kita berkomitmen bersama pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengimplementasikan sistem aplikasi RKAM, rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik secara bertahap. Tadi disampaikan bahwa pada hari ini adalah kelompok-kelompok inti, kemudian dielaborasi pada kelompok-kelompok provinsi, kelompok kabupaten, sampai dengan tingkat-tingkat madrasah. Tentu saja mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Fakih, bahwa ini merupakan salah satu langkah mitigasi untuk memastikan kualitas belanja dari BOS madrasah yang digunakan untuk mutu pembelajaran siswa. Ruang lingkupnya tentu saja kajian analisisnya adalah efektivitas dan efisiensi.
efisiensi dari sisi penggunaan, efektivitas dalam sisi pencapaian tujuan. Kita memahami bahwa penerapan RKAM ini merupakan momentum untuk mempercepat proses transformasi madrasah digital, terutama di dalam mencoba menangkap berbagai dinamika kekinian di mana setiap langkah manusia tidak ada yang impresif tanpa bantuan teknologi. Apalagi dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini, kita merasakan betul bahwa teknologi nampaknya perlu menjadi bagian penting dari proses penyelenggaraan bisnis proses kita di madrasah. Saya senang Pak Fakih hari ini mengundang saya tidak pakai Zoom, walaupun saya tadi salah kirim WA, tolong kirim link Zoom-nya. Dan hari ini kita menggunakan Google Meet. Ini juga merupakan salah satu bagian ikhtiar yang telah dilakukan oleh KSKK, menggandeng sebuah perusahaan besar. Tidak sekedar Google Meet, tetapi juga ada Google Classroom, kemudian ada Google Suite, Google Drive, dan lain sebagainya. Yang kemudian rumah-rumah ini sudah teramat sangat indah. Problematika kita adalah pada hari ini mencoba mentransformasikan madrasah menuju digital culture. Dan digital culture ini nampaknya harus menjadi poros inti di dalam management change yang tadi disampaikan oleh Pak Fakih. Saya senang mendengar bahwa penerapan RKAM pada tahap awal ini difokuskan pada 12 provinsi di mana akan melibatkan kurang lebih 15.000 satuan madrasah sasaran. Kalau tadi saya salah dengar. Dan hal yang menjadi penting, key success factor dari keberhasilan penerapan RKAM ini adalah strategi change management. Dan change management ini diarahkan pada sebuah model yang kemudian saya sebut sebagai budaya digital. Salah satu isu penting di dalam lembaga penyelenggara pendidikan Islam itu adalah budaya digital, karena kita meyakini sebagus apapun sebuah aplikasi, hari ini kita bicara tentang aplikasi RKAM, maka apabila tidak diikuti oleh strategi change management yang baik, maka aplikasi ini tidak akan berhasil dilakukan oleh madrasah. Kita menyadari bahwa beberapa teman kita pengelola madrasah sudah berada pada zona nyaman, comfort zone, dengan menggunakan proses-proses yang sifatnya manual, tetapi dan selalu berkeyakinan bahwa madrasahnya tetap akan bertahan sustainable dalam keadaan apapun, karena sampai hari ini madrasah-madrasah kita laku. Ibu dan Bapak, sedikit ingin menyampaikan bahwa pada hari ini Indonesia tengah mengalami sebuah situasi di saat bonus demografi tengah berlangsung. Jadi Ibu dan Bapak, pada hari ini madrasah-madrasah kita, termasuk di dalamnya sekolah-sekolah kita yang ada di Indonesia, itu tidak akan kehilangan siswa maupun mahasiswa untuk perguruan tinggi. Banyak orang yang berpendapat bahwa ini adalah efek dari zonasi. Saya ingin mengingatkan, ini bukan efek dari zonasi, tetapi efek dari bonus demografi, di mana tumpukan-tumpukan masyarakat pada umur pelajar sekarang lagi besar. Dan sesaat lagi, sekitar 10 atau 15 tahun ke depan, jumlah umur bangsa ini yang berada pada umur sekolah itu akan menurun. Dan logikanya, nanti itu jumlah siswa akan menurun, dan ketika itu, maka kehadiran madrasah akan menjadi pilihan manakala kualitasnya baik. Dan saya ingin menyampaikan bahwa hari ini semua madrasah itu penuh. Itu lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa itu adalah akibat dari bonus demografi. Ketika bonus demografi selesai, maka kualitas madrasah yang akan menjadi pertimbangan dari orang tua maupun siswa di dalam memilih madrasah. Dan salah satu hal yang impresif di dalam mencoba mengakselerasi mutu madrasah adalah dengan mencoba memperbaiki tata kelola yang pada hari ini kita sebut untuk RKAM sebagai rencana kerja, termasuk anggaran di dalamnya. Saya ingin menyampaikan bahwa mari kita berubah, karena zona nyaman yang kita alami pada hari ini sesungguhnya karena kita dimanja oleh pasar. Pasar hari ini menyediakan, atau masyarakat hari ini menyediakan banyak siswa-siswa didik kita, karena memang jumlah orangnya banyak. Nah, pada pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini adalah salah satu
strategi manajemen perubahan yang dijalankan agar transisi perilaku madrasah dapat berjalan lurus dalam kerangka transformasi digital. Jadi Ibu dan Bapak, kalau kita bicara tentang perilaku, maka ada 3 domain yang akan mengantarkan kita, yaitu yang pertama adalah pengetahuan. Orang akan berubah apabila dia memiliki pengetahuan bahwa ada satu cara yang lebih baik. Ketika dia tahu, dia belum tentu melakukan apabila dia tidak memiliki keterampilan. Dan yang berikutnya adalah effort. Jadi Ibu dan Bapak, bahwa untuk keluar dari zona nyaman, ketika kita ingin melakukan perubahan, maka ada 3 domain yang menjadi penting. Yang pertama itu adalah keinginan, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Dan pada hari ini saya berharap kegiatan Bintech ini menyentuh semuanya ketika mengenalkan AirTag ini pada ruang-ruang yang kemudian saya terjemahkan bahwa AirTag ini mudah digunakan, easy to use, kemudian yang berikutnya juga memberikan manfaat. Jadi Pak Fakih, saya ingin berpesan pada fasilitator bahwa yang pertama bahwa AirTag ini mudah digunakan, yang kedua akan memberikan daya dorong dan manfaat yang luas terhadap penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Hal yang memprihatinkan kita semua kalau kita perhatikan, dan datanya ini konkret, bahwa setiap tahun realisasi dana khusus untuk BOS selalu menyisakan sisa anggaran yang relatif besar. Kalau tidak salah kemarin ada 150 dan diestimasi pada tahun ini ada 196 miliar BOS yang tidak dapat direalisasi. Sementara pada sisi lain kita mendengar ada kekurangan anggaran BOS di beberapa provinsi. Tentu saja ini merupakan ironis. Pada satu sisi ada yang tidak terserap, pada sisi lain membutuhkan. Karena itu tentu saja diperlukan mitigasi resiko yang terukur untuk memastikan realisasi BOS dapat dilakukan secara maksimal. Tentu saja saya menyambut baik dan mendukung penuh program inisiasi transformasi digital madrasah melalui AirTag ini. Saya ingin mengingatkan bahwa budaya digital harus menjadi bagian dari budaya kerja kita. Di samping zona integritas, bersih melayani, dan budaya digital. Dan ini akan menjadi, kegiatan ini akan menjadi tonggak penting transformasi digital madrasah. Dan saya berharap melalui AirTag ini Kemenhan dapat menjadi penyumbang model pengelolaan BOS yang berkeadilan di madrasah. Di Kemendikbud sudah mulai penataan pembiayaan BOS ini dengan menggunakan pendekatan fixed cost dan variable cost. Di AirTag ini juga sudah mulai ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga nampak nilai-nilai keadilan. Jadi kalaulah selama ini rumus penyaluran BOS hanya diukur melalui indeks jumlah peserta didik saja, maka akan menimbulkan sebuah fenomena bahwa madrasah yang punya sedikit lebih sedikit diuntungkan daripada madrasah yang lebih banyak dan diuntungkan lebih sedikit. Padahal dalam konteks pengembangan kualitas, seharusnya madrasah yang kecil membutuhkan banyak anggaran untuk pemenuhan kualitas. Kita berharap melalui AirTag ini akan terjadi disrupsi kebijakan penyaluran BOS di masa yang akan datang. Dan ini adalah salah satu cita-cita besar kita bahwa kita hadir di masyarakat memberikan proporsi-proporsi yang dalam dimensi keadilan, dan ini bisa ditopang melalui AirTag ini. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.